Nah, di sini kita lagi ada di Grafika Cikole. Kita sedang menikmati suasana alam dan bersantai-santai. Ikuti kegiatan kita selanjutnya. Dadah. Halo guys, nama saya Ahmad Riana. Mumpung lagi santai nih, saya akan sharing sedikit tentang sistem informasi manajemen dan ERP. Nah, apa sih yang disebut sistem informasi manajemen? Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang sistem informasi manajemen, saya akan membahas satu demi satu kata mengenai sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama adalah sistem. Sistem adalah suatu kumpulan dari unsur atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam kegiatan bersama untuk terjadinya suatu tujuan tertentu. Dan yang kedua adalah informasi. Informasi adalah suatu data-data yang telah diolah untuk memberikan suatu keterangan. Nah, yang terakhir adalah manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang berupa tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan serta memanfaatkan sumber daya untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Halo, perkenalkan di sini saya Yulianti Permatasari akan melanjutkan materi dari teman saya. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen ini adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah seperti biaya produk, layanan, dan suatu strategi bisnis. Sistem ini menggunakan perangkat keras hardware serta perangkat lunak software, prosedur, model manajemen, dan sebuah database. Nah, apa sih fungsi dari sistem informasi manajemen? Fungsi sistem informasi manajemen adalah untuk melakukan pihak manajemen untuk mempermudah melakukan pengarahan, pengawasan, serta perencanaan. Sistem informasi manajemen ini juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Halo, saya Rida Natalia Kusuma. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu ERP, Enterprise Resource Planning, atau perencanaan dalam suatu perusahaan. Ini tugasnya untuk mengatur tenaga kerja, sumber daya, dan seluruh kegiatan perusahaan. ERP berbentuk software yang mengendalikan semua departemen perusahaan, semua kegiatan perusahaan dimasukkan ke dalam sistem komputer. Dalam kata lain, ERP dapat memenuhi segala kebutuhan perusahaan dan divisi perusahaan. Tujuan ERP sendiri yaitu memudahkan perusahaan untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Untuk selanjutnya, apa sih kegunaan dan fungsi ERP? Kegunaan dan fungsi ERP sendiri yaitu untuk memudahkan mengelola informasi sehingga kita dapat bisa memantau logistik, keuangan, dan seluruh kegiatan perusahaan. ERP sendiri menggunakan data secara real time sehingga memudahkan untuk perencanaan perusahaan. Sistem ERP memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan client server, baik berbasis desktop maupun berbasis web. Sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan, dan yang terakhir, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sistem informasi manajemen, dan sekarang kita akan membahas tentang ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Masih ingat dengan sistem informasi manajemen tentang membahas hardware and software? Contoh dari hardware yaitu berupa komputer, jikalau software contohnya berupa ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Oke guys, cukup sekian materi tentang sistem informasi manajemen dan ERP. Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa. Bye-bye.